Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara settings device Android supaya bisa ultra rata kanan ketika bermain game. Device yang saya gunakan di sini adalah Redmi Note 5. Jadi lumayan agak jadul juga ya untuk device yang saya gunakan ini. Sebelum dilanjut, saya juga akan perlihatkan ya sebelum menggunakan caranya. Mungkin device kalian yang udah 60Hz, 90 atau 120Hz, ketika bermain game, untuk game yang dijalankannya itu tidak maksimal di frame rate yang paling tingginya. Misal untuk Mobile Legends itu hanya mentok di 60 fps, padahal device-nya udah support di 90 fps atau 120 fps. Apalagi untuk FC Mobile ya, banyak yang hanya dapat di angka 30 fps aja atau di frame rate standar. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu aja ya untuk settingan awal dari FC Mobile ini. Sudah masuk di in-game-nya, saya akan perlihatkan terlebih dahulu pengaturan dari gamenya. Kalian bisa lihat ya, untuk grafik bawaannya itu hanya dapat di frame rate standar 30 fps. Padahal untuk kebanyakan device itu udah support di 60 fps. Jika diklik di bagian tinggi ini ada tulisan ya bahwa kualitas tampilan perangkat sekarang tidak didukung. Oke, kita akan perlihatkan juga untuk real time fps-nya ketika di settingan awal atau settingan standarnya. Saya menggunakan game space, kemudian di bagian fps-nya kita bisa lihat ya untuk yang ditampilkan hanya 30 fps. Jadi sesuai dengan frame rate standarnya. Oke, untuk caranya mudah banget ya. Device kalian itu wajib sudah di root, baik menggunakan Magisk, Kernel Su ataupun Apache. Di sini kita tidak akan menggunakan atau memasang modulnya, melainkan akan menggunakan aplikasi yang butuh akses super user atau akses rootnya. Di sini saya menggunakan GL Tools dan root mode. Untuk GL Tools ini bisa juga ya digunakan di device non-root, tetapi harus menggunakan virtual space. Dan untuk virtual space itu akan berat ya ketika digunakan ketika bermain game, karena untuk gamenya itu harus dibuka di ruang kedua. Oke, misalkan di sini saya akan contohkan aja untuk FC Mobile-nya. Tinggal diklik aja di bagian gamenya seperti ini. Untuk settingannya tidak terlalu banyak ya, hanya di bagian device infonya saja. Kalian bisa checklist aja di bagian GPU info, kemudian device CPU and RAM info. Dan untuk template-nya bisa kalian pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari Xiaomi Mi 11, Asus ROG Phone 3, OnePlus 8T, OnePlus 7, dan sebagainya. Masih banyak ya ke sebelah kiri ini. Oke, kita akan coba ya di sini menggunakan Asus ROG Phone 3 aja dengan Snapdragon 865 Plus. Di bagian checklist 2 di sini kalian bisa checklist aja dan semuanya sudah di checklist. Kemudian tinggal apply aja dan sudah berhasil ya untuk menggunakan GL Tools di FC Mobile ini. Jika sudah settingannya bisa langsung buka aja untuk FC Mobile dari GL Tools-nya. Dan kita akan coba lihat ya apakah ada perubahan atau tidak sebelum dan sesudah menggunakan GL Tools ini. Sudah masuk kembali ke in-game-nya ya. Kita akan coba lihat di bagian pengaturan setelah menggunakan GL Tools ini apakah ada perubahan atau tidak. Grafik tadi hanya mentok di sedang ya. Sekarang kita akan coba set di ultra dan sudah bisa juga. Resolusinya tinggi, yang paling penting itu ada di bagian frame rate-nya. Karena frame rate ini berhubungan dengan fps yang didapatkan. Standar 30 fps, sementara tinggi ini dapat di 60 fps. Dan sekarang untuk tinggi 60 fps sudah bisa digunakan di device Redmi Note 5 ini setelah menggunakan settingan dari GL Tools-nya. Dan jika sudah seperti ini ya kalian tinggal langsung aja gas bermain gamenya. Kita juga akan coba ya cek dan tes apakah benar-benar dapat di 60 fps atau tidak.
Seperti biasa untuk pengetesannya sama ya, sebelumnya itu kita masuk ke bagian kick off-nya terlebih dahulu. Kemudian ada bagian pengaturan di game space-nya, diaktifkan aja ya untuk FPS secara real time-nya. Kalian bisa lihat ya di sini dapat di angka 60 fps, tadi turun ke angka 53 fps. Berarti terbukti dari yang sebelumnya itu hanya dapat di 30 fps standar, sekarang sudah bisa dapat di 60 fps tinggi. Oke, seperti itu aja ya teman-teman untuk cara penggunaan dari GL Tools-nya. Tidak ribet dan mudah untuk settingan dari GL Tools ini. Mungkin dari kalian akan ada yang bertanya, Bang, untuk GL Tools itu dari mana? Kalian bisa dapatkan aja ya di browsernya masing-masing, kemudian diinstal seperti biasa. Adapun untuk cara penggunaan di device non-root saya sudah pernah bahas juga ya di video sebelumnya. Mungkin nanti saya akan sertakan juga di pin komen ya untuk video terkaitnya. Oke, seperti itu aja, dan aplikasi lainnya juga kalian bisa coba-coba settings aja ya menggunakan GL Tools ini. Semoga paham dan semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.